Setelah pendakian 3 gunung dalam 1 hari menyusuri jalur Pakuan, Halimun, dan Ciputri, langkah kami tak lantas berhenti. Tubuh memang lelah, tapi semangat belum menyerah. Di hari berikutnya, kami kembali mendaki ke gunung yang belakangan ini sedang viral dan ramai diperbincangkan di Bogor Timur. Sebuah gunung yang mungkin tidak menawarkan ketinggian yang luar biasa, tetapi menyimpan panorama yang begitu cantik, hingga digadang-gadang sebagai gunung peraunya Jawa Barat. Benarkah ini gunung memang seindah itu? Atau justru ada cerita lain yang jarang diceritakan? Inilah Gunung Luhur, Sukamakmur. Selamat pagi sedulur, ketemu lagi bersama dengan kami di Ini Journey Channel dan Ini gunung. semoga hari ini, hari Minggu, dulur-dulur dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Saat ini masih berada di Situ Rawa Kembar. Ini kita udah berarti 2 malam ya. Kita datang Jumat pagi, Jumat sore ya. Dan ini suasana parkiran penuh banget lur. Motor ya. Motornya penuh, terus yang camping juga penuh. Karena ini memang wisata friendly banget untuk wisata keluarga, asik banget ini untuk trekking, camping. Overall cukup bagus sih, cukup rekomen banget. Dan perjalanan kali ini kita akan ke mana, Mas? Perjalanan menuju Gunung Luhur kami awali dari base camp Situ Rawa Kembar, tempat kami bermalam sebelum dan setelah melakukan pendakian Gunung Pakuan, Halimun, dan Ciputri. Perjalanan ini akan menempuh jarak sekitar 8,5 km dengan estimasi waktu kurang dari 30 menit melewati jalur Puncak 2. Sebuah jalur alternatif di kawasan Sukamakmur yang belakangan semakin ramai dikunjungi wisatawan. Sepanjang perjalanan, mata kami dimanjakan oleh hamparan perbukitan hijau, kebun-kebun warga, serta udara pegunungan yang masih terasa segar. Terdapat banyak sekali destinasi wisata di jalur ini, mulai dari Situ Rawa Gede, Curug Kembar, Curug Cidulang, Curug Ciherang, dan destinasi wisata cantik lainnya. Soal kondisi jalannya, menurut kami sudah cukup nyaman. Sebagian besar berupa jalan beton yang mulus, dengan beberapa tanjakan dan turunan yang masih bersahabat. Mobil jenis city car seperti yang kami gunakan pun dapat melaluinya tanpa kendala, asalkan tetap berhati-hati dan menjaga kecepatan, terutama saat berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Rute menuju base camp Gunung Luhur juga terbilang mudah. Kalian tinggal gunakan Google Map dengan kata kunci base camp Gunung Luhur Sukamakmur, Jonggol. Maka rutenya akan langsung mengarah ke lokasi. Nah, kalau kalian ingin melihat kondisi jalur ini secara utuh, mulai dari base camp Situ Rawa Kembar hingga base camp Gunung Luhur, kalian bisa tonton di channel kedua kami, yaitu Ini Journey, yang memang kami khususkan untuk membahas kondisi jalan, akses kendaraan, serta rute lengkap menuju berbagai base camp pendakian di Indonesia. Bahkan sebelum menuju Situ Rawa Kembar beberapa hari sebelumnya, kami juga sempat merekam perjalanan penuh dari kawasan Satehan Jawar Cipanas hingga base camp Gunung Luhur. Jadi kalian bisa memilih rute mana yang paling sesuai sebelum berangkat. Seperti biasa, link video kami cantumkan di deskripsi video ini ya. Nah, ini kita masuk ke sini. Untuk parkirannya di mana ya? Selamat datang di wisata pendakian Gunung Luhur. Tapi pada parkir kiri tuh. Base campnya. Kita nggak usah pakai AC, kita buka. Langsung naik. Wah, ini jalannya udah bagus. Waktu kemarin kita lihat masih bebatuan ya, makadam. Nah, bebatuan kaki ini. Tapi ini kan rata nggak apa-apa. Kalau tadi pas awal lumayan struggle kalau begini. Ini masih. Nah, ini tuh area parkir mobil di atas. Oh, rame banget. Parkiran motor full. Ya, motornya full di bawah. Ada beberapa tempat kan parkiran motor itu dan full. Panggil terus. Gimana ini? Jauh banget ya, lumayan ya. Oh itu. Ini dia parkir mobilnya. Tapi kita masih aman sih nanjaknya. Tapi nggak tahu kalau hujannya slip nggak ya.
Oh itu ke sana. Kan itu full nak? Full, oke Rek. Nah ini dia untuk parkiran mobilnya. Nanti kita treknya juga ke sana. Oke, selamat pagi menjelang siang Lur. Ini jam berapa ya? Jam setengah 10-an? Jam 9 kurang. Oh, jam 9 kurang nih. Kita ada di parkiran Gunung Luhur. Parkiran mobil ya, ini di paling atas, parkiran motor di bawah. Ini hari Minggu dan parkiran mobil full, parkiran motor di bawah juga full. Tadi udah banyak yang lewat, udah mulai mendaki, udah rame banget ini. Banyak yang turun juga. Udah ada yang turun? Banyak itu, ada banyak. Aku belum lihat yang turun, jadi kita mau registrasi dulu. Jadi ini untuk area parkirnya, yang mobil di atas. Dan kita nggak perlu turun untuk registrasi karena di atas ini ada ini. Dan ini registrasinya di sini. Oh jadi ini registrasi cadangan ya atau bantuan. Karena tadi mobil ada yang kesini biar nggak bolak-balik. Atau mungkin nggak tahu langsung naik aja. Di sini ada berapa pos, A? 5 pos itu sama puncak. Di pas 5 tuh agak jauh juga sih, puncaknya paling kisaran 2 ini baru puncak. Jarak posisi kayak 10 sampai 15 meter. Oh, Ada warung-warung juga sih kalau misalkan kita bisa ini sama ada warung. terus ada musola sama mata air juga ada. Tuh, mata air itu ada di pos 3 sama di area camp. Pos 3 sama area camp. Iya. Sejauh ini ada yang pernah dievakuasi belum? Itu sering sih, tapi kebanyakan kasus hipo sih. Kasus hipo, Tapi pas musim hujan. musim hujan dan mungkin camping mungkin ya? TikTok sih kebanyakan. Oh TikTok, malah TikTok ya? Biasanya sih itu gejala awalnya sih nggak sarapan dulu, terus imunnya. Oh ya, salah trik ya. Kalau yang tragedi mah sih biasanya itu yang kayak keseleo doang kan. Keselio ya. Kalau ranger itu di sini standby semua berarti terus ya? Ada di pos 4 tuh. Oh Ada terus di pos 5 juga. Hampir per pos sih biasanya kalau di Sabtu Minggu. ada rangernya ya? Ada. Oke, ini tadi udah selesai registrasi. Per orangnya 25.000, parkir mobil 20.000, parkir motor 10.000. Dia kita mulai mau trekking jam 9:05 ya. Jam 9:05. Ketinggiannya 1217. 1217. Kita jalan. Sekitar pukul 9 pagi kami memulai langkah pertama menuju pintu rimba Gunung Luhur. Di awal pendakian, jalurnya masih berupa tanah merah yang membelah kawasan perkebunan hortikultura milik warga Desa Sukawangi. Di sini vegetasi masih sangat terbuka, tanpa tajuk pepohonan besar yang melindungi, hawa panas matahari siang akan langsung terasa menyapa kulit tanpa basa-basi. Topi dan pelindung surya menjadi kawan terbaik, sembari kita menata napas dan ritme langkah untuk menghadapi apa yang ada di depan. Ini jam 9-an kita mulai trekking. Tadi di awal perjalanan tadi panas ya. Dan di sebelah kiri kanan tuh banyak yang jualan, bahkan jualan bunga. Lihat. Bunganya. Tuh, dimanjakan sama jajanan ini. Karena memang tempat wisata ya. Tuh, warungnya di sana sebelum naik. Ini tadi tuh registrasi dibuka 24 jam. Cuman untuk TikTok maksimal jam 2 siang. Ya, dan paling pagi jam 4 pagi. Di sini pas di warung-warung enak adem ya. Adem, landai juga oke lah buat pemanasan. Iya. Di depan baru mulai menanjak. Banyak barengannya yang baru mulai naik. Rame banget. Rame. Ini banyak warung-warung tuh. Kita mulai nanjak dan mulai masuk hutan ya. Tangga-tangga udah dipasang tangga rapi dan tangganya dengkul lebar. Sebelahnya juga ada trek tanah sama trek batu. Itu di depan ada saung dan gapuranya di depan gerbang pintu rimba. Wah, yang antri kirain pada istirahat, ternyata lagi antri foto di pintu rimba. Ini kita sekitar 330 meter dari registrasi. Selepas melewati gapura pintu rimba, atmosfer pendakian Gunung Luhur langsung berubah drastis. Sinar matahari yang tadinya terik membakar kulit, kini perlahan meredup, terhalang oleh rapatnya tajuk pepohonan hutan.
Dari pintu rimba kita langsung disambut dengan anak tangga rapi. Ada pengamannya kiri kanan. Dan ada jalur tanahnya di sebelah kiri. Sedikit tapi tangganya mulai mengecil, pendek-pendek. Pinggirnya juga masih ada jalan tanahnya. Dan yang pasti atasnya teduh. Jalannya relatif nggak terlalu yang nanjak banget. Masih sangat-sangat oke. Karena tadi dari parkiran sampai ke pintu rimba juga bisa buat pemanasan. Dan treknya tanah. Ini ada landainya sedikit ke depan. Oh, ada jalur ojek juga nih sebelah sini nih, kenceng nih. Tuh ojeknya tuh. Atau motor warga. Oh, ladang bawa pupuk gitu. Dari tadi tuh kita sinyal tutup ya. Ini pohon, ada pohon kopinya juga. Walau nggak banyak. Dan ini emang bener-bener asik ini treknya. Buat hiking tipis bareng keluarga, sangat rekomend ya sejauh ini ya. Gak tahu nanti di atasnya seperti apa. Jalurnya rapi karena mungkin masih baru, tapi kayaknya lama juga ya. Masih bisa ini karena pengunjungnya rame, pemasukan gede, jadi untuk maintenance juga bisa maksimal. Kecuali kalau pengelolanya ada yang main-main, tapi kita doain enggak ya. Mendaki pada hari libur seperti ini pada akhirnya adalah soal ritme dan tenggang rasa. Di sini, sunyinya alam harus mengalah. Sayup-sayup suara tongeret hutan kalah riuh oleh tawa, gurauan, bahkan keluhan manis dari rombongan pendaki yang bergerak beriringan. Namun, justru di sanalah letak indahnya. Gunung tidak hanya mempertemukan kita dengan alam, tapi juga mengajarkan kita cara berbagi ruang dengan sesama. 29 menit jalan sangat santai karena enak banget itu treknya ini, jalur ini tuh. Kita sampai di pos 1. Dari pos 1 ke pos 2 tuh estimasi 15 menit. Pos 1-nya seperti ini ya. Cuman ditempel di pohon gitu. Dan area buat foto-foto doang. Cuman selintas di pinggir jalan doang ini. Jadi pos 1, di depan juga ada pos 1. Atau biar ini ya, biar dibagi fotonya biar gak numpuk di satu tempat. Itu tadi pelang baru. Dan ini kayaknya yang pelang lamanya atau yang originalnya. Oh sama. Ya sekalian aja banyak harusnya pos 1-nya biar nggak rebutan. Sama, makanya biar nggak terlalu numpuk di satu spot. Dibikin Ini pos ternyata di satunya. sini. Ini ada tulisannya Mencrang. Oh, pos 1. Itu karena ininya ya. Mencrang. Punten nih, masuk frame ya. Oke. Izin. Ramenya sudah menyaingi Gunung Gede. Ini jalurnya tuh landai itu sampai depan tuh. Depan ada saung. Tuh di depan ada peringatan dilarang keras para pendaki keluar dari jalur pendakian ya. Jangan mengide untuk ambil jalur-jalur baru, nyari-nyari jalur baru. Oh, jadi ini tuh dikasih peringatan gini karena di sebelah kanan ini jalur ojek. Dan biasanya jalur ojek tuh kan nggak ada tangga-tangganya ya. Lebih enak gitu buat kaki. Jadi biasanya pendaki itu kan menghindari jalur tangga. Makanya dibikin peringatan itu biar tetap lewat jalur yang sudah disediakan buat pendaki. Sampai di warung pertama dari pintu rimba ya. Lumayan cukup buat istirahat. Ada jajanan di kopi. Nanti kita hitung ya, ada berapa warung sampai atas. Dari pos 1 menuju pos 2, jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 200 meter dan umumnya dapat ditempuh dalam waktu 15 hingga 20 menit dengan berjalan santai. Namun, seperti kebanyakan jalur pendakian, jarak di gunung seringkali menipu persepsi. Meski terlihat dekat di peta, bonus jalur datar yang kami harapkan ternyata belum juga datang. Sebagian besar lintasan masih didominasi tanjakan dengan undakan alami yang terbentuk dari tanah merah, bebatuan, serta jalinan akar pohon besar. Ini di sebelah kanan ada area camp tepi sungai Gunung Luhur. Alam indah, udara sejuk, hati tenang. Asik kan ya, camp di pinggir sungai gitu, agak masuk ke dalam ya.
Di tengah ramainya jalur, sapaan hangat seperti "Permisi Kak" atau "Semangat, sedikit lagi pos 2" menjadi pemecah lelah yang paling jujur, dilemparkan bergantian oleh sesama pendaki yang berpapasan. Di tempat sesibuk ini, berjalan bukan lagi soal siapa yang paling cepat sampai di atas, melainkan tentang bagaimana kita menjaga ritme napas sendiri, sembari menghargai ritme langkah orang lain di depan kita. Karena di gunung, setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Ini warung kedua, ada tempat duduk, tempat istirahatnya. Dan minuman dan makanan yang dijual masih sama seperti warung pertama tadi. Dan di depan warung ada area buat tempat istirahat, adem sambil menikmati semangka. Enak sekali. Depan warung kos 2 sange. Sanghe. Masih dari kos 2 ke kos 3 10 menit. Pendek ya kalau jalan terus, cuman karena ini tuh enak banget buat sekedar minggir istirahat tuh, nikmatin jalur tuh enak banget. Jadi banyak istirahatnya. Oke. Ini pos 2, 52 tuh. Merah kelihatannya. Tadi nggak istirahat yang lama di pos 2, kita lanjut lagi ke pos 3. Karena pos 2 tuh areanya kecil dan tadi lagi penuh. Jadi cuma selewat gitulah. Kita lanjut menuju pos 3. Jalanan masih sangat-sangat friendly, nggak ada yang tanjakan curam. Tadi landai sedikit dari pos 2, terus ada tanjakan tangga yang lumayan panjang. Masih nyaman kok di lutut. Dan ramainya tuh bener-bener sempat macet di jalur. Nah, ini di depan ada Taman Bunga Hortensia di sebelah kiri jalur. Dan ini macet ya jalurnya. Ini dia bunga hortensia, ungu kebiru-biruan gitu, yang semua merah-merahnya. Ini kita sampai di warung ketiga. Tuh areanya seperti itu, ada tempat istirahatnya. Dan bisa sambil menikmati taman hortensia. Tiket masuknya di situ. Bayar 2.000 per kepala. Itu di situ warung 3. Naik sedikit ada warung 4. Tuh, kita lihat yuk. Bisa buat istirahat di sekitarnya. Banyak tempat. Dan ini teduh. Di warung keempat ada gorengannya. Ada tempat duduknya juga. Naik sedikit dari Taman Hortensia, ini ada area penyewaan tenda. Lumayan ada beberapa truk dengan view-nya. Oke, sih hijau-hijau. Dan ada toilet di bawah sana. Oh, ini toiletnya di sini nih. Turun ke sini, tuh ada bangunannya. Ada bangunan toilet di situ, bayar 3.000. Lihat mau pipis. Kosong ya? Tuh, airnya ngocor, kencang. Toilet with view. Keren emang ini, view-nya juara emang. Luar biasa. Sama halnya dengan jalur sebelumnya. Jarak dari pos 2 menuju pos 3 pun tidak terlalu jauh. Langkah kaki masih harus berkompromi dengan kemiringan yang menanjak sedang, membelah vegetasi rapat yang serupa. Hingga akhirnya, suasana berganti saat kami menyapa area terbuka, ditandai oleh anak tangga yang membelah kebun bunga hortensia, yang sekaligus menjadi penanda bahwa pos 3 sudah semakin dekat. Warung kelima. Jangan khawatir kelaparan ya. Nah, ini warung kelima tuh di bawahnya pos 3. Lumayan buat istirahat teduh. Ada toilet juga di atasnya dan ada musola. 1 jam 18 menit sampai di pos 3 ngaret. Itu di situ ada motor-motor ojek ya, ada jalur ojek di situ, dan memang ini tuh ada ojek gunung. Itu tulisannya tuh. Pohon. Dan di pohon tuh ojek gunung. Untuk berapanya nanti kita cek. Menurut kami, inilah pos yang paling lengkap di sepanjang jalur pendakian Gunung Luhur. Fasilitas di sini terasa begitu lengkap dan mewah untuk ukuran sebuah gunung. Mulai dari area camp yang lapang, sumber air bersih, gazebo untuk melepas lelah, musola, toilet yang bersih, deretan warung warga, hingga pangkalan ojek bagi pendaki yang membutuhkan. Semua kenyamanan itu berdiri di sebuah area terbuka yang luas,
lengkap dengan spot foto yang menghadap langsung ke arah Lembah Sukamakmur. Tempat ini seolah menjadi jeda yang sempurna, sebuah ruang di mana kita bisa beristirahat sejenak, mensyukuri langkah sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Menikmati kenyamanan fasilitas di pos 3 Ngaret memang kadang membuat kita terlena dan enggan untuk beranjak, tapi perjalanan harus tetap dilanjutkan. Itu tadi di pos 3 tuh ada ojek. Dan tadi barusan lihat ada ojek yang turun dari pos 4 kayaknya ya. Turun ke pos 3. Sampai mana ini ojeknya? Ini di atas pos 3 ada kebun kopi. Dan ada petunjuknya untuk jalur pendakian ke sana. Begitu meninggalkan pos 3, jalur membawa kita melewati perkebunan kopi milik warga. Suasananya masih relatif teduh, tapi hanya berlangsung sesaat. Setelah kebun kopi terlewati, karakter jalur berubah drastis. Rimbunya pepohonan seketika menghilang, berganti menjadi sebuah jalur yang sepenuhnya terbuka langsung di bawah langit. Trek tangga lagi. Tangga yang masih lututable dan dibagi 2 jalur nih. Jalur kanan dan kiri, jadi nggak tabrakan. Di depan mata, hamparan bukit menanjak relatif terjal, didominasi oleh deretan anak tangga yang sengaja dibentuk dari tanah merah. Saat musim hujan, anak-anak tangga ini akan berubah menjadi medan yang sangat licin, lengket, dan menguras stabilitas kaki. Sebaliknya, saat musim kemarau atau hari yang terik seperti sekarang, tantangannya berganti rupa. Pijakan ratusan kaki pendaki membuat tanah berubah semakin berdebu dan menjadi tantangan tersendiri. Warung ke-6. Ada toiletnya juga. Tuh. Ada ojek juga di sini. Mentok sampai sini kah ojeknya? Mulai lapar, kita cemil dulu ini. Karena tadi cuma sarapan 2 gorengan sama secangkir kopi. Belum sempat makan besar. Tapi cukup sih. Untuk trek segini saya masih oke. Ini treknya lumayan menanjak dan terik. Sampai nanti di atas itu ada area camp. Tanahnya kering ya. Kering licin gitu. Sampai di pos 4 1 jam 51 menit. Slow sekali ya. Warung ke-7. Ini di dekat pos 4. Dan ini ada ojek di sini ya. Ojek berapa, Pak? Ojek 50 sampai base camp. Ini mentok ojek sampai pos berapa? Pos 4. Oh, ini mentok sampai pos 4. Semangka dulu. Semangka berapa, Bang? 5.000. Setelah beristirahat sejenak di pos 4, kami pun melanjutkan pendakian menuju area Sunrise Camp Pancawarna 1. Jaraknya relatif dekat dan tampak di depan mata. Namun treknya sepenuhnya terbuka tanpa ada tempat untuk sembunyi. Naik sedikit dari pos 4 ini. Areanya terbuka di atas. Caca payung buat menghadapi panas treknya. Trek di depan. Pakai topi payung. Tuh treknya tuh terbuka, jadi tanahnya kering. Itu malah ada yang dimainin debunya, tanahnya kurang ajar itu. Di bawah langit yang terik seperti ini, payung andalan pun menjadi pilihan terbaik untuk kami. Karena terkadang dalam sebuah pendakian, ego untuk terlihat tangguh harus mengalah pada logika. Menggunakan payung bukan berarti kita lemah, melainkan cara kita untuk tetap bersahabat dengan keadaan agar langkah bisa terus berjalan. Yang turun lari, tolong dong ya pengertiannya, jangan di-share. Begini tuh ganggu yang lain. Sampai di Sunrise Camp Pancawarna. Ini spot buat sunrise-an nih. Area campnya. Udah banyak yang udah packing. Di area Sunrise Camp ini ada mata airnya tuh. Ada toilet di situ. Wah, aman sekali ya toiletnya. Dari Sunrise Camp Pancawarna 1, langkah kami kembali menapaki jalur menuju Sunrise Camp Pancawarna 2.
Jalurnya masih sepenuhnya terbuka, berupa trek tanah kering yang saat itu terasa makin berdebu karena pekatnya mobilitas pendaki yang melintas, terutama mereka yang sedang melangkah turun. Kedua area sunrise camp ini memang merupakan spot terbaik untuk mendirikan tenda dan menikmati magisnya matahari terbit. Namun, keindahan seringkali berjalan beriringan dengan resiko. Areanya yang terbuka tanpa pelindung vegetasi tinggi bisa berubah menjadi sangat rawan saat angin besar atau hujan badai melanda. Ditambah lagi, ketersediaan sinyal ponsel yang lumayan bagus di sini menjadi sebuah kemewahan yang dicari banyak orang. Namun, juga bisa menjadi petaka tersembunyi saat petir mulai menyambar. Di gunung, teknologi terkadang membuat kita merasa dekat dengan dunia luar, hingga kita lupa bahwa kita sedang berada di tempat di mana hukum alam adalah penguasa tunggalnya. Kita hanya perlu lebih bijak, membaca tanda-tanda alam dan tahu kapan harus waspada. Rekamnya asik nih, dikelilingi bunga-bunga hortensia. Tuh udah kayak di kapling-kapling. Keren. Asli keren. Cukup luas juga tuh. Udah kayak di kapling-kapling. Bagus view-nya juga keren. Wah, benar-benar dimanjakan pemandangan ini. Full pemandangan. Dan ada pepohonan juga masih ada rindang-rindangnya, dan ini pohonnya juga terlihat kokoh, bukannya gampang tumbang, tapi tetap hati-hati nih, ada yang kering juga ini. Tuh ranting-rantingnya seperti ini nih. Mending tapi bawahnya kokoh sih. Kalau nggak harus digoyang dulu biar yang udah kering udah mati tuh patah duluan. Lumayan ada pohonnya buat duduk-duduk di bawah pohon ngadem gitu. Di tengah-tengah teriknya matahari. Ini kebun hortensia yang dilarang masuk tanpa seizin pemilik kebun. Oke, jangan dilanggar ya karena udah dikasih batas juga. Selepas sunrise camp Pancawarna 2, kami memasuki segmen yang sering disebut para pendaki sebagai jalur summit attack, yaitu jalur terakhir dari area camp menuju puncak. Namun, jika biasanya jalur summit attack identik dengan tanjakan terjal yang menguras tenaga, Gunung Luhur justru menawarkan karakter yang sedikit berbeda. Di awal, jalurnya masih berupa tanjakan dengan kemiringan sedang di area yang sedikit terbuka. Tak lama kemudian, trek kembali memasuki vegetasi hutan yang cukup lebat. Suasana pun berubah menjadi lebih teduh, dengan pepohonan yang kembali menaungi langkah. Menariknya, jalur berikutnya justru lebih banyak didominasi trek yang relatif landai. Sesekali memang masih ada tanjakan sedang, tetapi secara keseluruhan, ritmenya terasa lebih bersahabat hingga kami tiba di pos 5. Landai. Sampai mana nih landainya nih? Dengan kanan kiri semak yang tinggi. Nggak terlalu panas, tapi jalannya cuma sejalur gitu. Ada warung ke-8, tempatnya lumayan luas. Sebelah sana juga ada tempat istirahat. Sebelah sini juga. Dan tentu masuk hutan lagi dan jalur landai tanah. Enak banget ini. Dapat spot kayak gini tuh bentar-bentar istirahat, bener-bener ini banyak istirahatnya karena emang jalurnya seenak itu. Pos 5 kirain ada warung, ternyata shelter. Terpantau masih ramai yang naik maupun yang turun. Selepas pos 5, kami memasuki etapa terakhir pendakian Gunung Luhur ini. Jalurnya masih didominasi trek yang relatif landai, diselingi beberapa tanjakan pendek yang tidak terlalu menguras tenaga. Dengan vegetasi hutan terasa semakin lebat. Tadi di pos 5 istirahat sebentar. Kita lanjut lagi. Ini menuju puncak ya. Biar apa? Jalurnya teduh sih, enak banget sih. Ini nggak terlalu yang banyak landainya. Itu di depan landai.
Segmen ini terasa seperti penutup yang menenangkan. Tidak lagi dipenuhi tanjakan panjang, melainkan langkah-langkah santai yang memberi kesempatan untuk mengatur nafas, menikmati suasana hutan, dan merasakan bahwa puncak sudah semakin dekat. Tak lama kemudian, kami tiba di warung terakhir sebelum puncak. Warung ke-9 sebelum puncak. Ini warung terakhir ya. Lumayan besar. Ada sandalnya, ada sausnya, ada bakso perah. Bagi sebagian pendaki, tempat ini menjadi titik istirahat terakhir untuk mengisi tenaga. Sementara bagi yang lain, warung ini menjadi penanda bahwa tujuan perjalanan tinggal beberapa langkah lagi. Dan benar saja, dari titik inilah aroma puncak mulai terasa. Tinggal sedikit lagi, perjalanan kami menuju atap tertinggi Sukamakmur akhirnya akan segera mencapai tujuan. 3 jam 20 menit akhirnya sampai di puncak Gunung Luhur. Wah, tol. Puncak pencalonan satu Bang. Ini lain. Setelah menempuh pendakian yang cukup seru selama kurang lebih 3 jam 20 menit, kami pun tiba di puncak tertinggi Gunung Luhur. Saat itu puncak sedang berada di titik riuhnya, dipadati oleh sesama pendaki yang sedang larut menikmati pemandangan, serta antrian panjang yang mengular demi sebuah foto bersama pelakat puncak. Kami yang barangkali selalu merindukan sunyi dan kurang begitu menyukai keramaian, memilih untuk melipir perlahan, mencari sudut yang sedikit lebih tenang untuk sekedar merebahkan lelah, sembari menikmati bekal makanan yang kami bawa dari bawah. Karena bagi kami, puncak bukan sekedar tentang selembar foto dengan plakat penanda ketinggian. Puncak adalah tentang bagaimana kita menemukan kedamaian di tengah riuhnya dunia dan bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melihat bumi dari tempat yang lebih tinggi. Oke Lur, ini udah jam 1:30 dan mulai gerimis, jadi kita mau langsung turun. Pencet dulu. Pas ini jam 1:30, 13.33, dan ini ketinggiannya di 1757. Itu 51 ya, beda dikit ya. 57 dan kita mulai turun, start. Pada akhirnya, Gunung Luhur memberikan jawaban atas pertanyaan yang kita bawa sejak dari bawah. Ia mungkin tidak menawarkan ketinggian yang megah, tapi ia menyediakan ruang yang lapang bagi siapa saja yang datang untuk meluruhkan lelah. Dari tanah merah Sukawangi yang terik, rapatnya jalinan akar di dalam hutan, hingga riuhnya puncak yang penuh tawa manusia, ini gunung mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu lahir dari kesunyian yang mutlak. Ia juga bisa tercipta dari cara kita bertoleransi dengan langkah orang lain, menurunkan ego di jalur yang ramai, dan berdamai dengan riuhnya keadaan. Oke, akhirnya sampai lagi di parkiran mobil. 2 jaman kurang sih kita turun dari puncak sampai sini. Banyak istirahatnya, banyak menikmati jalurnya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di pendakian dan petualangan kami berikutnya. Bye-bye.